Marhaenda. Ya, pasca longsor, perbaikan secara temporer jalan tol Bocimi terus dilakukan. Menteri PUPR menyatakan tol Bocimi sudah bisa dilalui dengan pengaturan rekayasa lalu lintas oleh petugas. Sejumlah alat berat diturunkan untuk mempercepat proses perbaikan secara temporer pada ruas jalan tol Bocimi yang amblas akibat longsor beberapa waktu lalu. Pengerjaan dilakukan di jalur A tol Bocimi kilometer 64 dan ditargetkan rampung pada Senin besok. Perbaikan dilakukan dengan memasang material konstruksi di tanah secara vertikal untuk menahan agar tidak longsor. Sementara untuk perbaikan secara permanen akan dilakukan selama 3 bulan ke depan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan tol Bocimi bisa dilintasi selama arus balik lebaran. Petugas akan bersiaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas. Untuk tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, yang kemarin longsor di kilometer 64, hari Kamis kemarin sudah bisa dilalui satu lajur. Jadi ini khususnya juga untuk arus mudik, nanti diatur oleh Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan satu lajur itu. Nanti kalau ini sudah selesai acara mudik balik ini, akan kita tindak lanjuti dengan penanganan permanen yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi sejak hari Kamis kemarin, Bocimi yang longsor sudah bisa dimanfaatkan. Sebelumnya pada 3 April lalu longsor terjadi di jalan tol Bocimi KM 64 arah Sukabumi diduga akibat gerusan air curah hujan yang tinggi. Akibatnya kendaraan dari arah Ciawi menuju Parungkada dialihkan keluar Cigombong, sementara akses dari arah Parungkada menuju Ciawi ditutup sementara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan arus lalu lintas terjadi di kawasan wisata Puncak hari ini. Dan untuk mengurai kemacetan, petugas berlakukan rekayasa one way. Beginilah pantauan udara exit tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor yang mengalami kepadatan. Ribuan kendaraan mengular sejauh kurang lebih 8 km. Terpantau situasi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya menuju Puncak satu arah. Rekayasa lalu lintas satu arah ini diberlakukan sejak pagi tadi mengingat lalu lintas semakin padat di kawasan Puncak. Rekayasa memprioritaskan kendaraan dari Jabodetabek menuju Cianjur. Dari Puncak Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sistem rekayasa satu jalur di kawasan Puncak membuat penumpukan kendaraan di Simpang Gadok. Kesal karena macet, seorang pengendara sepeda motor menegur petugas yang mengatur lalu lintas. Pak, maju, mobil. Ini jauh. Kurang sana ini. Ini pada mantap. Ini jauh, kurang lebih semua balik. Aduh. Orang main. Kere aja, kere, barang kok, kereta. Seorang pengendara motor dengan plat nomor kendaraan D, Bandung, marah-marah dan turun dari motornya. Ia kesal lantaran tidak diberi jalan oleh mobil yang tersendat di Simpang Gadok saat proses satu arah. Pemotor itu pun memarahi pengendara mobil yang ragu melaju karena ada rambu penutup jalan satu arah. Tidak hanya itu, usai mobil akhirnya melintas, pengendara motor tersebut menemui petugas kepolisian lalu lintas dan menegurnya tentang pengaturan arus yang justru membuat lalu lintas tersendat. Situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok memang cukup padat sejak kemarin. Bahkan jalur lalu lintas menuju Puncak ditutup selama 12 jam. Volume kendaraan roda 2 semakin meningkat membuat lalu lintas semakin padat. Ternyata arus lalu lintas roda 2 yang akan menuju ke arah Puncak di situasi one way sekarang ini masih cenderung ramai, hampir sama dengan hari kemarin. Dan kita kemungkinan besar akan memberlakukan one way ini hingga malam hari nanti. Hingga saat ini jalan raya Simpang Gadok menuju Puncak masih ditutup dari arah Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan hingga Senin besok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memantau suasana terkini di jalur wisata Puncak Bogor, kami sudah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di lokasi.
Wildan, informasinya Puncak sangat padat. Bagaimanakah sekarang lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai terurai? Ya, baik Damar dan juga pemirsa di rumah bahwa pada petang hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok masih diberlakukan satu arah sejak tadi pukul 11 siang hingga saat ini masih satu arah, yaitu dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan hingga saat ini pula arah dari Jakarta masih ditutup di Simpang Gadok dan di Ciawi, sehingga ada sebagian orang yang masih menunggu dan menanti agar kawasan Puncak segera dibuka. Dan sempat tadi siang ada terjadi insiden yang memang merasa terganggu atau gerah dengan adanya buka tutup ini karena terlalu lama, sehingga tadi sempat terjadi kericuan. Ada seorang pengendara motor yang memang merasa dirugikan dan dia langsung marah-marah dan tiba-tiba menegur ada beberapa anggota yang di situ yang ada dan menyampaikan bahwa arus lalu lintas ini harus segera dibuka. Demikian, Camar. Dan kita tahu bahwasanya Puncak Bogor ini menjadi salah satu destinasi wisata. Apakah hal tersebut juga memperparah adanya kemacetan yang ada di sana atau justru ini murni karena para pemudik begitu? Ya, di kawasan wisata Puncak ini memang disebut kawasan wisata Puncak karena memang banyak area wisata, destinasi wisata di wilayah Puncak ini selain wisata untuk keluarga dan juga wisata yang lainnya. Seperti wisata Taman Safari, wisata outbound, dan wisata gunung-gunung yang lainnya seperti Curug dan sebagainya. Namun demikian tidak hanya wisata di sini, ada banyak juga tempat-tempat yang memang bisa dijadikan untuk berwisata seperti restoran dan juga tempat-tempat makan atau pusat jajanan atau oleh-oleh. Dan bahkan di jalur Puncak ini memang jalur lintasan dari arah Cianjur, Bandung dan sekitarnya untuk ke wilayah Bogor dan sekitar demikian. Baik, Wildan, tadi Anda sempat sebutkan bahwasanya ini sistem one way diberlakukan menuju ke arah Jakarta. Berdasarkan pemantauan Anda, apakah sistem one way ini juga cukup bisa membantu untuk mengurai kemacetan yang ada di sana? Ya, sistem one way ini diberlakukan memang sejak dulu kala ya, dan sistem one way ini diberlakukan agar tidak terjadinya perbatasan antara arah dari Puncak dan juga arah yang dari Jakarta. Namun demikian proses one way ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti kemarin diberlakukan hingga pukul 12 malam, pukul 11 malam. Dan hingga pukul 11 malam tersebut dari pukul 11 hingga pukul 11 malam atau sekitar 12 jam dari seperti biasanya. Jika biasanya dilakukan hingga dari pukul 1 siang hingga pukul 17 sore, namun pada kemarin malam diberlakukan selama 12 jam. Dan hingga petang hari ini diberlakukan lebih dari 7 jam. Demikian, Samar. Ya, Wildan, kalau kita melihat dari gambar yang ada di layar kaca, ini terlihat seperti jalannya basah begitu. Apakah di sana ini sempat diguyur hujan dan apakah ada antisipasi yang dilakukan agar ini tidak menyebabkan kecelakaan ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan bagi keamanan pengendara? Ya, untuk diketahui bahwa sampai dengan hari ini bahwa kawasan wisata Puncak masih diguyur hujan. Dan agar masyarakat lebih berhati-hati mengingat jalur Puncak jika diguyur hujan akan licin dan sangat berkelok, agar lebih berhati-hati. Demikian, Mas. Baik, Wildan, ini dari arah selatan Cianjur menuju Simpang Gadok, kira-kira titik-titik mana saja yang perlu diwaspadai terjadinya kemacetan? Ya, untuk diketahui ada beberapa titik-titik yang menjadi rawan kemacetan seperti di Riung Gunung, di Rindu Alam, di wilayah Taman Safari, dan juga Simpang Gadok. Selain itu juga ada beberapa titik-titik yang memang menjadi tempat kemacetan seperti di Megamendung. Arah Megamendung banyak tempat-tempat wisata yang masuk ke dalam. Baik, Wildan, terima kasih atas informasinya dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, ribuan pengunjung memadati Pantai Carita Pandeglang, Banten di masa libur Lebaran. Sejak pagi hingga Minggu siang, jalur menuju pantai terlihat ramai dan diperkirakan hari Senin esok menjadi puncak keramaian libur Lebaran. Ribuan wisatawan membanjiri sejumlah objek wisata di Pantai Carita Pandeglang, Banten.
Wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek dan luar daerah seperti Bandung. Antrian kendaraan mengular dari Simpang 3 Ciwandan hingga beberapa titik di objek wisata yang ada di Anyer. Ramainya pengunjung tidak mengurangi antusias wisatawan menikmati ombak pantai di Pantai Carita. Diperkirakan ramainya wisatawan akan mencapai puncaknya pada hari ini dan esok. Sementara untuk pengamanan, pihak Balawista telah mengerahkan 200 personil. Kita menurunkan 200 personil di seluruh wilayah Provinsi Banten untuk memberikan bantuan layanan keselamatan bagi wisatawan, dan kita sebar di setiap destinasi pariwisata yang itu kemungkinan ramai seperti Pantai Carita ini. Ya, kemungkinan puncak ramai Idul Fitri ini akan terjadi pada hari Senin tanggal 15 April tahun 2024. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari kecelakaan laut, pihak pengelola pantai juga menyiagakan aparat TNI Polri, Basarnas, dan Balawista. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah diserbu pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek. Sementara di Garut, Jawa Barat, omset penjualan di sentra oleh-oleh pun meningkat akibat dikunjungi para pemudik yang membeli makanan khas Garut untuk keluarganya. Para pemudik menyerbu sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes, Jawa Tengah. Mereka pun harus antri untuk membeli telur asin beragam varian. Pada saat Lebaran, para pemilik toko telur asin menyiapkan puluhan ribu telur asin berbagai varian rasa setiap hari. Penjualan telur asin meningkat 3 kali lipat lebih dibanding arus balik tahun sebelumnya. Dalam setiap harinya, sekitar 40.000 butir telur asin habis laku diborong pemudik. Sejak mulai H+1, H+2 udah mulai terasa. Yang paling diminati apa ini? Yang paling diminati di bungkus itu oleh-olehnya ya telur asin. Dan juga bawang. Bawang dan telur asin merupakan kebanggaan dan andalan Kota Brebes. Sejumlah sentra oleh-oleh khas Garut, Jawa Barat yang berada di jalur mudik selatan juga dipenuhi pembeli. Para pemudik sengaja datang ke tempat oleh-oleh untuk membeli berbagai makanan khas Garut, seperti burayot, dodol, kerupuk kulit, dan beragam makanan khas Garut. Momentum Lebaran tentunya membawa berkah bagi pedagang, pasalnya omset penjualan dapat meningkat dari hari biasanya. Ramainya pengunjung yang datang ke sentra oleh-oleh ini diprediksi akan berlangsung hingga puncak arus balik Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Lebaran dimanfaatkan sebagian warga untuk mengunjungi objek wisata. Salah satunya adalah Kawah Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, Tasikmalaya merupakan destinasi wisata di Jawa Barat yang kaya akan keindahan alam. Salah satunya adalah Kawah Galunggung yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat di atas. Sejumlah warga memanfaatkan libur Lebaran untuk berkunjung ke kawasan wisata Kawah Gunung Galunggung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini, warga disuguhkan dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Kawah Galunggung terletak di lereng Gunung Galunggung yang merupakan gunung berapi aktif di Indonesia. Dikelilingi oleh hijaunya pepohonan dan udara yang segar, kawah ini menawarkan pemandangan yang memesona bagi para pengunjungnya. Salah satu daya tarik utama Kawah Galunggung adalah danau kawahnya yang berwarna hijau toska. Warna yang unik ini disebabkan oleh kandungan belerang dalam air danau yang menciptakan pemandangan eksotis dan menakjubkan. Selain keindahan alam, Kawah Galunggung juga menawarkan berbagai aktivitas wisata yang seru. Para pengunjung dapat melakukan trekking dengan menaiki lebih dari 600 anak tangga untuk menikmati pemandangan dari ketinggian yang lebih tinggi. Aktivitas trekking ini akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan pemandangan yang spektakuler. Ya pemirsa, nampaknya untuk mendapatkan view Kawah Galunggung kita butuh pengorbanan yang ekstra. Di mana di sini kita harus melewati sekitar lebih dari 600 tangga terlebih dahulu untuk menuju ke puncak Kawah Galunggung. Dan saat ini kita sudah setengah jalan, kita gas lagi.
menaiki anak tangga Gunung Galunggung memang melelahkan. Namun jika Anda sudah mencapai puncak Gunung Galunggung, akan terlihat pemandangan Danau Kawah yang indah. Mungkin yang paling seru itulah karena sejarahnya. Ini kemarin erupsi tahun 82. Saya ingat banget itu saya masih kelas 2 SD. Jadi sejarahnya yang saya ingat. Jadi untuk meriwan kembali makanya kita ke Galunggung lagi. Untuk Kawah Galunggung ya khususnya kawah kita kena tarif 15.000 per orang. Untuk parkirnya 2.000 kendaraan roda 2 dan 5.000 untuk kendaraan roda 4. Adapun tambahan lainnya seperti jalur ojek, kita ada jalur ojek khusus itu bayarnya 20.000 dari tangga kuning, dari tangga biru bayarnya 25.000. Setibanya di puncak, Anda bisa menikmati pemandangan kawah berwarna hijau toska ini dan berfoto-foto. Dengan keindahan alam yang memukau dan berbagai aktivitas wisata yang menarik, Kawah Galunggung merupakan destinasi sempurna untuk Anda, terutama pencinta alam. Ya pemirsa, nampaknya tak sia-sia saya melewati lebih dari 600 tangga untuk mencapai ke puncak Kawah Galunggung ini. Dan salah satu yang menjadi daya tarik di sini adalah Danau Toskanya. Nah bagi Anda atau pemirsa yang memang masih bingung untuk menghabiskan libur lebaran kemana, bisa datang langsung saja ke Kawah Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Faisal Renaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Jumlah pengunjung di Taman Wisata Candi Prambanan Sleman, Yogyakarta membludak. Peningkatan jumlah wisatawan Candi Prambanan diprediksi masih terus terjadi hingga masa libur berakhir. Ribuan pengunjung Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta terus berdatangan sejak Minggu pagi. Tidak hanya dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, pengunjung wisata Candi Prambanan juga berasal dari Jakarta, Pulau Sumatera, bahkan luar Indonesia. Sejak hari kedua hingga hari keempat pasca Lebaran, jumlah wisatawan Candi Prambanan menembus angka 14.000 orang. Jumlah ini diperkirakan masih terus bertambah, mengingat masa libur Lebaran baru akan berakhir pada Selasa, 17 April 2024. Lihat Prambanan kan salah satu situs budaya yang keren ya, peninggalan prasejarah, terus juga salah satu destinasi menarik dari kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Makanya kita jadikan Prambanan untuk jadi destinasi. Suka view-nya, sudah gitu legendaris banget. Ya, aku udah berapa kali kesini nggak bosan. Gitu ya Bu ya? Iya. Suka banget. Selain candi, pengunjung Taman Wisata Candi Prambanan juga bisa menikmati wahana lainnya, seperti Pasar Medang dengan hiburan tarian Sinta Obong. Sementara harga tiket masuk Candi Prambanan untuk pengunjung usia 10 tahun ke atas dibanderol seharga Rp50.000, sedangkan untuk anak usia 3 hingga 10 tahun seharga Rp25.000. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang tiba di Jakarta didominasi dari arah Yogyakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Selengkapnya usai jeda berikut tetaplah di iNews Sore.